Episode 3. Perintah kurban saat seorang ayah diminta mengorbankan anaknya. Bayangkan, setelah menanti puluhan tahun untuk memiliki anak, lalu diperintahkan untuk mengorbankannya dengan tanganmu sendiri. Itulah ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah perintah yang mengguncang jiwa, namun juga mengukuhkan gelar Ibrahim sebagai kekasih Allah. Perintah yang mengguncang jiwa. Beberapa tahun setelah peristiwa air Zam-Zam, Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat dan syalih. Saat itulah Allah menguji Ibrahim dengan perintah yang sangat berat. Allah berfirman, maka ketika anak itu sampai pada umur, sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." QS As-Saffat Yuas 2. Perlu kita pahami, mimpi para nabi adalah wahyu. Ini bukan ilusi atau mimpi biasa. Ini adalah perintah dari Allah. Tanggapan Ismail yang mengejutkan. Apa tanggapan Ismail? Seorang anak kecil yang tahu ayahnya mendapat perintah menyembelih dirinya. "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." QS As-Saffat 102. Bayangkan kekuatan hati seorang anak seperti ini. Tidak ada tangisan, tidak ada ketakutan, hanya keikhlasan dan ketundukan. Detik-detik penyembelihan. Ibrahim dan Ismail menuju tempat penyembelihan di Mina. Di sepanjang jalan, setan mencoba menghalangi mereka. Namun, Ibrahim melemparinya dengan batu. Peristiwa ini kemudian menjadi dasar dari ritual melontar jumrah dalam haji. Ketika mereka sampai di tempat yang ditentukan, Ibrahim membaringkan Ismail dengan wajah menghadap tanah. Ia mengangkat pisau, dan ketika hendak menyembelih, Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Qawis As-Saffat 104, Hrinasutimam. Penggantian dengan domba dari surga. Allah menggantikan Ismail dengan seekor sembelihan besar dari surga. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Qis As-Saffat 107. Inilah asal mula ibadah kurban yang setiap tahun kita lakukan. Bukan sekadar menyembelih hewan, tapi memperingati pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan luar biasa. Nilai dan hikmah dari peristiwa kurban. 1. Taat tanpa syarat. Ibrahim tidak meminta alasan, Ismail tidak menolak. Mereka berdua mengajarkan bahwa ketaatan sejati adalah tunduk, bahkan dalam hal yang tidak masuk akal. 2. Ikhlas berkorban. Kurban bukan sekadar menyembelih, tapi juga menyembelih ego, nafsu, dan kecintaan duniawi yang berlebihan. 3. Kepercayaan dan kasih sayang dalam iman. Ismail percaya kepada ayahnya karena ia tahu bahwa ayahnya taat kepada Allah. Sebuah contoh relasi ayah-anak yang dibangun atas dasar iman. 4. Allah tidak menghendaki derita, tapi ujian. Pada akhirnya, Allah tidak menyuruh menyembelih sungguh-sungguh. Allah hanya ingin melihat seberapa besar ketaatan hamba-Nya. Refleksi. Saat kita berkurban hari ini, jangan hanya pikirkan tentang kambing atau sapi. Pikirkan tentang hati kita, apa yang masih lebih kita cintai daripada Allah, apa yang belum kita ikhlaskan untuk Allah. Insya Allah di episode berikutnya kita akan bahas bagaimana perintah membangun Ka'bah pun berasal dari ketaatan yang sama, dan bagaimana kisah ini menjadi pondasi spiritual umat Islam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.